It's time for mic check. Oke, jadi sebelum kita menjelaskan ya cerita hari ini ada apa aja sih, kita mau perkenalkan diri dulu. Benar banget. Aku Elika bersama Dylan. Oke, jadi hari ini kita mau ngapain, Dylan? Jadi hari ini kita akan adain Natal CDC seperti yang bisa kalian lihat di belakang. Jam, Pada mereka lagi pada latihan. Kita sekarang reporting live, oke? Yes, bener banget. Yoi. Supaya kalian. Jadi, Dylan, Yes. tahun itu berbeda banget sama tahun-tahun lalunya nih. Bener Karena banget. tahun ini kita ibadahnya itu online. Tapi walaupun online ya, menurut aku, walaupun online, walaupun kita di tempat yang berbeda-beda, tapi kita tetap menyembah Tuhan yang sama. Yes, bener banget. Dan yang pasti Tuhan juga ada di tempat kita masing-masing. Jadi nggak Jadi ini nggak ada lah. alasan supaya kita tuh bisa dibilang kayak kita nggak mau ikut gereja karena online gitu ya kan? Betul banget. Nah, ngomong-ngomong tentang tahun ini yang berbeda, Dylan. Yes. Apa sih yang kamu rasain tentang tahun ini? Kan kita kan kayak melewati banyak banget kesulitan ya. Iya, benar banget. Kita COVID, ada COVID-19, terus Yes. kita dipaksa, bukan dipaksa sih, terpaksa untuk ibadah di rumah. Nah, gimana menurut kamu? Kalau menurut aku sih pastinya ya pasti bosen ya, soalnya kan kita nggak bisa komunikasi sama Betul. teman-teman. Tapi karena sekarang kan teknologi udah maju, kita udah bisa Betul. Zoom, kita bisa teleponan gitu. Jadi menurut aku bisa-bisa aja sih kalau kita emang mau gitu ya, supaya Yes, nyembah betul. Tuhan gitu. Nah, makanya nih teman-teman, Ya. sama kayak kita, semangat juga buat menyambut hari Natal hari ini gitu ya. Kita Iya. juga berharap Kalian juga teman-teman yang excited ada gitu di ya? rumah excited, persiapkan diri, Pakai baju yang benar. pakai baju yang sopan, Duduk yang terus juga rapi. semangat kayak kita gitu ya. Benar Dan banget. menyambut Natal ini dengan sukacita. Betul. Nah, di sini ya sekarang Yes. ini kita pengen ingetin teman-teman untuk jangan lupa subscribe. Subscribe YouTube ini, Truth ID sama YouTube CDC TV, oke? Betul, subscribe, share, dan juga like. Kasih jempol kalian, oke? Nah, oke Dylan nih ya. Oke. Menurut kamu, kamu seneng gak sih dengan Natal kayak online kayak gini? Menurut aku sih Apa yang kamu rindukan? Apa yang kamu pengen deh tahun ini gitu? pastinya Natal ini ya kita kan berbeda ya dari Natal sebelum-sebelumnya ya, Betul. bener banget. Jadi mungkin kita bisa ngambil berkatnya gitu dari Natal ini ya, kita bisa lebih fokus lagi buat ngeliat apa namanya, perhatiin khotbahnya gitu. Oh iya betul. Jadi Betul. jadi menurut kamu nggak masalah ya apa Nggak masalah, nggak masalah. Tapi
kamu ada rasa kayak kangen gitu nggak sih? Banget. Soalnya kan pasti kan kita kan setiap minggu ketemu ya sama Cici Betul. Koko. Sekarang udah susah ketemu. Tapi makanya itu deh. Jadi kamu tetap semangat banget. Tetap gitu ya semangat banget, excited banget. Excited banget. Walaupun kita gak ketemu, tetap harus Excited. Oh ya teman-teman, selain itu ya aku juga mau ingetin ya, Cici mau ingetin buat teman-teman untuk join Komtins kita. Betul banget. Komtinsnya itu ada di hari Rabu jam berapa Ci? Jam 6.30 sore via Zoom. meeting. Kalau kalian penasaran atau pengen ikut, kalian boleh kontak yang ada di bawah ini, nanti dikasih ya. Bisa kontak yang ada di bawah sini. PIC-nya langsung hubungin aja. Nggak usah malu-malu. Ci, konselnya gimana sih caranya? Ci, kalau misalkan aku nggak bisa ikut gimana ya gitu. Benar Nanti banget. Kita bakal update terus konselnya gimana. Benar, jam benar, benar. berapanya Yes, gitu. betul banget. Karena menurut aku ya, menurut Cici, Ya. walaupun kita di rumah nih, kerja di rumah, kita tetap harus berkomunitas. Yes, benar banget. Jadi kita nggak boleh kayak males buat ikut komsel gitu ya kan Ci? Betul. Kita tetap harus semangat untuk ikut komsel karena melalui komsel ya, kalau menurut Cici nih, menurut Cici, komsel itu selain menyatukan kita sama teman-teman, kita juga bisa baca firman dari rumah. Benar banget, benar banget, benar. Oke, selain itu, Cici mau ingetin juga untuk follow Instagram. CDC, sekarang udah ganti ya namanya Ci? Enggak, masih sama kok. Oke, Follow CDC Team Instagram kita, underscore MAG. Oke deh ya. Oke. Kayaknya segitu aja nggak sih? Stop, kita lupa. Kalian kalau harus bisa nyisihin uang kalian ya atau apa yang kalian punya untuk dijadikan pokoknya persembahan. intinya jangan lupa untuk persembahan. Kalau misalkan pengen persembahan, kalian bisa scan di bawah sini. Di bawah ini ada barcode, bisa langsung kalian scan aja. Ada juga nomor rekeningnya. Langsung aja, berapapun jumlahnya itu. Ya benar langsung banget, aja. itu dari hati kita, oke? Betul banget. Dan jangan lupa, setiap hari Minggu ada apa? Ibadah biasa. Kalian boleh jam 9 di Truth ID. Kamu salah. Jam berapa, Ci? 9.30. Oh my god. 9.30. Akhirnya jam 9. Kamu nggak ikut ya? Kamu nggak ikut ya? Aku ikut sih, cuman Oke. ya lupa aja. Jam 9.30 ya teman-teman. Kita ada sampai ibadah lupa aku ya, online guys. di YouTube-nya Truth ID. Jadi jangan lupa untuk tetap ibadah walaupun dari rumah. Kalian doang. nyalain tuh loncengnya supaya kalian inget, oke? Betul banget. Loncengnya ada di mana? Ada di sebelah situ. Oke teman-teman, demikian kita makin gak jelas ya. Benar. Kita juga udah nggak sabar buat ibadah Natal kali ini. Kamu Guys. sabar gak? Aku nggak sabar sih, aku pengen banget, sumpah. Oh my god. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja saksikan Natal. CDC tahun 2020. Selamat Natal semuanya. Selamat Natal. Shalom buat Rehobotins dimanapun kalian berada. Di hari yang indah ini, di mana kita mau merayakan kedatangan Tuhan, kita sama-sama mau mengangkat satu lagu, biar sama-sama kita menyembah dan memuji nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Katakan, saat ku menyembahmu Tuhan, saat ku menyembahmu,
bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu Tuhan, saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri, sama-sama katakan, saat ku menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas puji. Saat ku menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sama-sama kita sembah Tuhan kita. Saat ku dengan lembut katakan, ku angkat, ku angkat hati, ku pandang. Katakan, saat ku sembah Engkau Tuhan, saat ku sembah, saat ku sembah. Dengan lembut katakan dengan sungguh, ku angkat, ku pandang. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Sama-sama kita angkat
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Tuhan, bukan hanya pujian semata Tuhan, tapi kami mau katakan Tuhan, kami hanya menginginkan Engkau saja Tuhan. Sebelum kami melanjutkan pujian penyembahan kami Tuhan, Tuhan kalau sampai ada di titik ini, di akhir tahun ini Tuhan, itu semua karena penyertaan-Mu saja Tuhan. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Sekali lagi katakan, yang ku ingini, yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Amin. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku. Sekali lagi katakan, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau di mataku, di mataku Engkau sekali lagi katakan, di mataku, di mataku Engkau termulia. Terima kasih Tuhan. Benar Engkau yang termulia di mata kami dan hanya Engkau saja Bapa. Tuhan, sekarang kami akan mulai ibadah kami, pimpin dari awal hingga akhir, dan biar Engkau menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan haleluya, amin. Shalom Rehoboth Teens. Mari sama-sama kita nyanyi lagu ini, come on. This is our testimony to you, God. This is our praise. I saw Satan fall like lightning. I saw darkness run for cover. Come on. But the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. I believe in signs and wonders. I have resurrection power. Yes, I do. Still the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. My praise belongs to you forever. Come on. This is my testimony from death to life. 'Cause Christ rewrote my
story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Together, sons and daughters, but with blood and washed in water. Sing the praises of the Spirit, Son and Father. Our God will finish what He started. Yes, our God will finish what He started. Yeah, this is my testimony from death to life. With grace we wrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'll testify. This is my testimony. This is my testimony. This is our testimony. Come on. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. The greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. You're not done. You're not done. The greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Yes, Jesus. Greater things are still to come. Oh, I believe. Come on, sing it together. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Oh, I'm alive, I'm alive. Jesus, you're the reason that I live. You're the reason that I praise. Jesus. Beri kemuliaan buat Tuhan kita semua ya. Beri kemuliaan buat Dia. Thank you Jesus. Thank you Jesus. CDC, mana suaranya masih semangat? Yay! Echo. Hey, come on. When night has fallen, when faith is coming, still you're calling me. When faith is lasting, my hope exhausted, you will be my friend. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is all you know, it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is all you know, it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In every season, you keep repeating promises to me. Whoa, now there's no stopping what you have started until it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me.
on me. 'Cause you won't give up on me. See, love is all you know and it won't let go. I feel it breaking now like an echo. Your love is all you know and it won't let go. I feel it breaking now like an echo, echo in my soul. Says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. See, love is all you know and it won't let go. Let me hear ya. I feel it breaking out like an echo. Your love is all you know and it won't let go. I feel it breaking out, breaking out. Woo! Your love is all you know and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is all you know and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Tuhan, kita mau lebih meninggikan nama-Mu lagi ya Tuhan. Kita mau lebih menyembah Engkau Tuhan, dengan seluruh hati kami Tuhan. Thank you Jesus. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you.
Sing with me, how great. Tell the world how great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, let's see how great is our God. Sing how great, how great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, let's see how great is our God. How great, how great. How great is our God. Sing with me, how Sing with me, how great Jesus, you are is great. our God. Oh, let's see how Great is our God. Sing name above all name. Name above all name. Name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Name above all name. Name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing. And my heart will sing how great is our God. And my heart will sing how great is our God. And my heart will sing how great is our God. And my heart will sing how great. And my heart will sing how great is our God. Tuhan, Engkau tahu kalau pujian dan penyembahan kami itu memang hanya untuk Engkau saja, Tuhan. Kami belajar, Tuhan, untuk mengarahkan hidup kami bukan untuk di sini, memuji-Mu setiap waktu dalam apapun yang kami lakukan, Tuhan. Karena kami tahu kami akan pulang, nanti akan pulang, Tuhan. Nanti aku pulang, Tuhan. Ku tatap langit di atasku, ku lihat jutaan bintang yang terang. Ku tahu rumahku di salah satunya, rumah yang Kau sediakan bagiku. Ku tatap tempatku berpijak, bumi yang indah tempatku ada. Katakan, ku tahu ini tak selamanya. Ini bukan rumahku. Katakan dengan sungguh, suatu saat nanti ku tinggalkan semua
ku pulang ke rumahmu Bapa. Suatu saat nanti kita akan berjumpa. Tak ada yang dapat memisahkan kita selamanya. Ku tatap langit di atasku, ku lihat jutaan bintang yang terang. Ku tahu rumahku di salah satunya, rumah yang kau sediakan bagiku. Ku tatap tempatku berpijak, ku tatap tempatku berpijak. Bumi yang indah tempatku ada. Ku tahu, katakan, ini tak selamanya. Ini bukan rumahku. Katakan amin. Suatu saat nanti ku tinggalkan semua. Katakan, ku pulang ke rumahmu Bapa. Suatu saat nanti kita akan berjumpa. Tak ada yang dapat memisahkan kita selamanya. Suatu saat nanti ku tinggalkan semua. Ku pulang ke rumahmu Bapa. Suatu saat nanti kita akan berjumpa. Tak ada yang dapat memisahkan kita selamanya. Sekali lagi katakan dengan lembut, katakan suatu saat nanti ku tinggalkan semua. Ku pulang ke rumahmu Bapa. Suatu saat nanti kita akan berjumpa. Tak ada yang dapat. Sekali lagi. Suatu saat nanti ku tinggalkan semua. Katakan, ku pulang. Bapa, ku pulang. Suatu saat nanti kita akan berjumpa. Tak ada yang dapat memisahkan kita selamanya. Ya Bapakku, persiapkan kami untuk pulang Tuhan. Entah kapan itu waktunya kami gak tahu. Tapi yang kami tahu dari sekarang kami mau siap-siap untuk pulang. Karena itu Bapa, hari ini di hari kami merayakan Natal, kami menunggu pesan darimu untuk menuntun kami sampai kami nanti akan pulang. Karena itu berbicaralah ya Bapakku, kami mau mendengar. Hanya di dalam namamu Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk teman-teman semua.
Oke, semuanya yang shalom buat kalian semua yang hadir di sini, yang jumlahnya sedikit dan yang di rumah juga. Gue mau ucapin selamat Natal, even belum Natal tapi hari ini kan acara Natal, jadi gue ngucapin selamat Natal. Formalitas aja sebenarnya sih. Gak enak lah kalau gak ada ucapan-ucapan Natal kan. Ya gak nyangka guys, it's almost a year kita di dalam pandemi ini. Ternyata udah Natal. Indonesia waktu itu kalau nggak salah sekitar bulan Maret atau Februari akhir, saya juga lupa, awal Maret atau Februari akhir kita PSBB. Dan sekarang ternyata udah di Desember, buset. Kalau sampai kita masih begini lagi sampai bulan Maret, berarti udah setahun kita di dalam cengkeraman COVID kan gitu. Nggak nyangka cepet banget. Anak saya, anak Koko James, dari Maret kagak bisa ngapa-ngapain, sekarang udah bisa ngelawan bapaknya. Ternyata di tengah-tengah COVID dia belajar banyak hal termasuk ngelawan bapaknya sendiri. Tapi ya itulah waktu teman-teman. Nah, oke, hari ini kita berbicara mengenai crazy love. Berbicara mengenai cinta itu adalah berbicara mengenai sesuatu yang terbangun oleh waktu. Cinta gak mungkin bisa dihack. Cinta gak mungkin bisa dipercepat. Cinta itu butuh waktu, butuh proses waktu untuk dapat bertumbuh. Tidak ada cinta yang mendadak muncul langsung dengan kadar yang sangat tinggi dan dalam. Tiba-tiba gue ngeliat cewek, ya ini dulu ya, sekarang kan udah punya istri, udah punya anak nih kan. Hampir aja lupa kan gitu ya, enggak bercanda. Gue ngeliat cewek tiba-tiba, gila gue berani mati buat dia. Enggak mungkin. Baru ketemu tiba-tiba, baru ketemu kenalan, halo Stephen. Misalkan namanya, pinjam nama Fanny deh ya. Halo Stephen, iya gue Fanny, gila. Gue berani mati buat lu karena gue cinta sama lu. Bohong, enggak mungkin. Enggak mungkin begitu kenal ngelihat langsung cinta sampai gue berani memberikan nyawa gue untuk dia. Memiliki kadar yang sangat dalam dan tinggi untuk seseorang, itu enggak mungkin. Cinta gak bisa dihack. Cinta membutuhkan proses waktu yang teratur. Teratur dan memiliki intensitas yang terus-menerus ada. Gak mungkin ketika gue mau menyukai satu orang yang gue pandang, nih orang kok cantik, nih orang kok bla bla bla, nih orang kok ganteng, mungkin bagi kalian yang perempuan. Begitu ngeliat nih cowok dan kalian lost contact setahun, ketemu lagi dengan kadar cinta yang semakin tinggi. Gak mungkin. Kecuali mungkin lu stalkerin dia selama setahun. Instagram dia, lu save-savein fotonya. Ternyata dia punya video TikTok, lu save-savein juga. Lu liatin, lu pantengin terus tiap malam. Ya mungkin bisa, tapi jarang yang seperti itu. Itu serem sih kalau ada orang begitu sih, serem banget sih. Pasti butuh waktu untuk memupuk yang namanya cinta. Gak ada proses hack. Ketika cinta yang mulai terbangun, maka ikatan antara pribadi satu dengan pribadi lainnya semakin erat, semakin dalam. Semakin ada rasa mau berjuang, semakin ada rasa untuk berkorban. Ini dia. Seiring dengan pertumbuhan cinta ada juga yang bertumbuh. Enggak cuma rasa sayang yang semakin dalam, tapi pengorbanannya pun semakin dalam. Rasa rindunya pun semakin dalam. Ini berjalan secara bersamaan. Sekali lagi, nggak mungkin dihack, butuh waktu. Semakin berani mengubah diri untuk pribadi yang dicintai. Tentu mungkin hal ini kalian rasakan, nih buat yang hadir di sini ataupun yang kalian nonton di rumah, mungkin lu pernah ngerasain ketika lu suka sama seseorang. Bukan cuman sukanya, tetapi ada something yang lu buat demi orang ini. Karena kalau cuman suka, ya, kalau cuma suka semua orang bisa, tapi sampai berani titik berkorban, ini butuh something yang dalam. Yang butuh proses waktu, sekali lagi, gue ulangin lagi ya, waktu, dan waktu. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai Tuhan, tadi kita berbicara mengenai cinta. Sekarang kalau berbicara mengenai Tuhan. Berbicara mengenai Tuhan adalah something yang juga berkaitan erat dengan perasaan.
Jadi kalau lu ngomongin Tuhan dan lu mengaitkan itu dengan ilmu, logika, dan kecerdasan, sorry. Lu belum sampai mencintai dia dengan dalam. Karena berbicara mengenai Tuhan adalah berbicara mengenai kedalaman perasaan. Itu dia. Berbicara mengenai feeling. Bukan hanya berbicara mengenai nyanyian, pujian, doa, ataupun pelayanan lu di gereja. Lu main musik, lu WL, lu singer, lu asyir, lu multimedia, lu jadi sound system. Bukan sound system ya, lu jadi sound engineer. Kalau system lu jadi speaker dong ya, gue gantung ya, enggak ya. Lu menjadi sound engineer, ada kameramen di sini, ada 3 kameramen di sini, ada kamera woman di sini. Jarang ya, ada sebutan kameramen juga ya, tetap sama ya. Dan lain sebagainya. Ini semua gak bisa mewakili cinta lo sama Tuhan seharusnya. Ini hanya sebagian kecil ungkapan cinta kita. Harusnya seperti itu. Ingat, ini semua adalah ungkapan sebagian kecil dari cinta lo sama Tuhan seharusnya. Tetapi kebanyakan orang menganggap ini semua sebagai ungkapan cintanya yang sangat dalam. Padahal cinta itu terlihat bukan saat di sini, tetapi saat di luar. Cinta terlihat di luar sana. Kalau di sini semua baik. Semua malaikat. Karena itu kalau di gereja ada yang benar-benar kurang ajar banget sampai benar-benar lagi khotbah tiba-tiba ada yang marah-marah, something wrong. Kan di gereja orang biasanya mau benar. Di luar sana baru deh bisa begitu. Tapi di gereja biasanya enggak. Di sini semua malaikat. Gak kelihatan di sini saya mencintai Tuhan sungguh-sungguh, mencintai dirinya, mencintai egonya sendiri. Gak kelihatan guys. Nah kalau kalian di rumah nih kelihatan. Lu sungguh-sungguh mencintai Tuhan atau enggak? Kelihatan, apalagi ketika lu sendirian di rumah, ketika gak ada orang, ketika lu punya kesempatan untuk jatuh, di situ terlihat apakah cinta lu terbangun sampai ke level lu berani berkorban atau enggak. Nah kalian yang di rumah merasakan ini harusnya. Apalagi kita di rumah terus, school from home, semua work from home, semua dari rumah, harusnya sifat asli lu ketahuan karena lu di rumah terus. Saya rasa gak banyak orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan sampai ke perasaannya. Biasanya hanya sampai di logikanya. Biasanya hanya sebatas pikiran. Hanya tahu bahwa ada loh pribadi yang namanya Tuhan, yang dipanggil Allah, yang kita panggil Bapa, yang menciptakan segalanya. Yang menebus kita, yang lahir, which is yang kita rasakan, yang kita rayakan juga sebagai hari Natal hari ini. Hanya sebatas itu doang. Tapi gak ada perasaan mendalam yang terbangun. Sekali lagi, gak ada perasaan yang terbangun terhadap Tuhan. Sama seperti hari Natal. Coba, lu tahu gak sih istilah Kristen nafas? Napas, bukan nafas sih, napas. Kristen apa? Natal? Paskah. Orang yang ke gereja cuman ketika hari raya Natal dan Paskah. Lihat dari orang seperti itu. Gak ada bedanya lo ke gereja apa enggak sebenarnya orang kayak gitu. Serius gak ada bedanya. Kecuali kalau ke gereja dan lo mau berubah, mau bertobat. Setelah itu lo rajin untuk terus belajar kebenaran firman. That's okay. Tapi kalau cuma sekedar, ya gak enak lah orang Kristen gak. Kayak formalitasnya kan mesti ke gereja deh kalau Natal atau Paskah. Bro lu gak ada bedanya sama orang agama lain. Atau sama orang yang gak kenal Kristus. Lu sama aja. Kenapa? Karena cintanya gak terbangun. Yang membedakan antara orang Kristen, orang percaya atau enggak, itu bukan cuma di agamanya harusnya. Bukan cuma di KTP-nya, tetapi di kedalaman perasaannya. Jadi kalau teman-teman kalau ada yang lu cuma mau ke gereja atau yang nonton ini di rumah, mungkin ada om tante yang juga nonton juga, opa oma. Kalau cuma ke gereja dong pas Natal Paskah, dengan bertobat. Kenapa? Karena kita pada akhirnya gak ketemu Tuhan dengan cuma menganggap Tuhan hal sepele dalam hidup kita. Gak bisa. Bagi sebagian orang Natal itu penting. Untuk merayakan Tuhan dong kok Evan, kelahiran Tuhan Yesus. Yes, oke. Untuk mengenang kelahiran Tuhan Yesus. Oke, yes, gak apa-apa. Tapi Natal itu sebenarnya bukan hal yang sangat penting atau benar-benar harus dirayakan banget. Kenapa? Karena yang penting adalah kehidupan bersama Tuhan setiap hari. Bukan Natal ya, coba lu pacaran deh. Yang di rumah ataupun yang di sini gue mau tanya. Kalau lu pacaran, kalau lu cuman sayang sama dia, cuman nyamperin dia ketika dia ulang tahun doang. Setahun sekali, lu kurang ajar gak sih? Ya lu kurang ajar, lu gila.
Begitu hari ulang tahun, dari jam 12 malam, happy birthday sayangnya. Aduh, aku seneng banget Tuhan mengirimkan malaikat buat aku, sedap. Atau yang cewek-cewek, happy birthday ya, aku sayang banget sama kamu. Aku gak nyangka ternyata secepat ini aku menemukan seorang pangeran bagiku. Sedap. Pengen gue ludahin gak sih? kayaknya gombal banget gitu. Sayang banget, besok paginya, yang kejemput ya kita makan ya. Wah jemput dari pagi nonton, nge-lunch, itu dulu, brunch dulu ya kan. Habis itu baru nge-lunch, nonton, jalan-jalan beliin hadiah, terus dinner, antar pulang malamnya. Itu pas hari ulang tahun dia. Bawain bunga, boneka, mungkin karena cowoknya banyak duit dibeliin tas LV lah segala macem. Pulang, bawa belanjaan, nyokapnya bilang gila lu ngejarah mana? Enggak mah dibeliin cowok gue. Wah gitu pulang. Besoknya hilang kontak. Setahun hilang kontak. Setahun depannya, yang happy birthday ya, kan kurang ajar. Betul gak? Sama. Ikut Tuhan tuh yang penting apa sih? Merayakan Natalnya, Paskahnya. Jadi kita ke gereja. Enggak. Nggak ada gunanya kalian merayakan Natal atau Paskah, tapi kalau dalam setiap hidup kalian nggak berjalan bersama Tuhan. Betul nggak? Nggak ada gunanya. Tuhan, thank you buat kelahiranmu Tuhan. Tuhan bilang, iya gue udah lahir dulu 2000 tahun lalu. Sekarang gue udah nggak lahir lagi. Gue udah masuk, gue udah bangkit dan gue lagi nunggu lu. Masalahnya, lu mau jalan sama gue setiap hari nggak? Itu yang penting. Gak bisa cinta kepada Tuhan hanya diwakili oleh Natal. Aduh ini kecil. Satu hari di dalam setahun berapa hari sih? 300 berapa? 365 hari. Satu hari lo anggap Tuhan spesial. Sorry ya. Gak bisa. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga perasaan Tuhan setiap saat. Terhadap setiap hal yang kita alami. Rasa gak suka, rasa gak puas akan hidup ini. Akan keluarga, akan apapun itu. Bagaimana kita meresponi hal itu menunjukkan apakah kita berani berkorban bagi Tuhan atau enggak. Itu yang terpenting. Karena itu orang-orang Kristen yang hanya ke gereja pas Natal atau Paskah berarti sangat jauh dari Tuhannya. Pasti sangat jauh. Dia gak mungkin kenal Tuhannya, percaya. Dia gak mungkin kenal Tuhannya. Oke, tapi hari ini gue berbicara kepada kalian semua yang gue harap gak seperti itu. Yang memiliki kekristenan yang harusnya sudah dalam. Apalagi kalian di GSKI Rebut Kelapa Gading. Yang setiap minggu waktu belum pandemi, kalian dihajar oleh firman-firman yang dalam. Masalahnya adalah seberapa dalam cintamu kepada Tuhan. Seberapa dalam cintamu kepada Tuhan. Crazy love. Tema kita hari ini bukan berbicara mengenai cinta yang buta total. Bukan berbicara mengenai cinta yang karena mencintai jadi bodoh. No. Tetapi berbicara mengenai cinta yang buta setengah. Gue gak bilang buta total tapi buta setengah. Kenapa? Karena kalau kita mencintai Tuhan, kita buta terhadap dunia. Kita nutup mata kita dari dunia. Gue gak peduli indah apapun dunia. Yang penting gue mau mencintai yang ini. Itu cinta. Cinta yang benar gak mungkin terbagi jadi dua. Pasti satu. Sama seperti halnya kalau kita katakan manusia tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Demikian cinta. Gak mungkin terbagi atas dua pribadi. Atau dua sisi. Pasti satu. Sama. Nah bagaimana cinta kita kepada Tuhan? Bagaimana cara kita bisa menutup mata terhadap dunia dan mencintai Tuhan secara gila-gilaan? Ada dua hal guys. Yang pertama adalah kita harus melihat Tuhan secara nyata. Kita harus melihat Tuhan sebagai pribadi yang ada. Yang juga bisa mencintai, mengasihi kita. Bukan hanya pribadi yang cuma disembah-sembah, tapi pribadi yang memiliki perasaan. Dan kalau kita melihat Tuhan sebagai pribadi yang nyata, kita nggak akan menggantikannya dengan hal lain. Selama ada hal lain yang lebih kita istimewakan, kita tidak akan bisa melihat Tuhan secara nyata. Walaupun kita mengistimewakan diri kita, itu pun sama. Kita nggak mungkin melihat Tuhan secara nyata. Nggak mungkin.
Karena lu ngeliat diri lu sebagai Tuhan. Lu melihat diri lu sebagai Tuhan yang harus disenangkan. Karena itu orang seperti ini buktinya apa? Contohnya apa? Ketika dalam setiap keadaan, terutama keadaan yang menyakitkan ya, respon dia itu akan jauh dari apa yang Tuhan mau. Kenapa? Apa yang mau gue respon itu sesuai dengan keinginan gue. Sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Sesuai dengan apa yang gue inginkan. Gue dihianatin ya gue marah. Gue direndahkan ya gue marah. Gue gak didengar ya gue marah. Orang jahat sama gue ya gue bales. Contohnya begitu, itu paling simpel. Itu contoh yang paling simpel yang kalian di rumah pasti bisa melihat diri kalian sendiri. Dari orang tua kalian, saudara kalian, teman kalian, bahkan teman sepelayanan. Itu respon kita seperti apa? Karena itu hal yang paling penting di sini adalah apa? Pisteo. Dalam Yohanes 20 ayat 29 Tuhan mengatakan begini. Gue bacain aja buat kalian ya. Yohanes 20 ayat yang ke-29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Sekali lagi, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Kemudian, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini dia. Karena engkau telah melihat, horao, melihat, benar-benar melihat, maka engkau percaya. Tapi Tuhan hanya hidup 32 tahun setengah. Tuhan hanya hidup 30-an tahun doang. Berarti kalau yang melihat Tuhan hanya umur segitu doang, yang gak ketemu Tuhan berarti gak percaya dong. Betapa jahatnya Tuhan. Tapi Tuhan ngomong begini, berbahagialah orang yang gak melihat namun percaya. Percaya itu adalah apa? Pisteo. Artinya apa? Orang yang memberikan diri kepada Tuhan. Orang yang menyerahkan dirinya. Orang yang menyerahkan kesenangannya semua. Hanya untuk Tuhan. Pisteo. Kita gak perlu melihat Tuhan untuk dapat mencintai Tuhan guys. Gak perlu. Justru kalau lu memaksakan, gue masih ngeliat Tuhan nih, baru gue percaya. Something wrong sama lu. Something wrong sama lu. Kalian pernah bayangkan gak bagaimana orang perjanjian lama percaya mencintai Tuhan habis-habisan? Coba kalian pikir. Kita nih di tahun ini, lu kan punya Alkitab, betul ya? Udah ada perjanjian baru, udah ditulis bahwa ia lahir, ia mati, bangkit. Udah ditulis nih, udah tahu dong. Gila, gue udah ditebus. Dia udah lahir, dia udah bangkit buat nembus dosa gue. Tapi orang perjanjian lama tahu itu enggak? Enggak. Mereka enggak tahu itu loh. Mereka enggak tahu kalau one day akan ada juru selamat yang lahir, yang akan mati dan bangkit hari ketiga. Mereka enggak tahu. Seakan-akan kalau hari ini lo mau mencintai Tuhan, modalnya udah mulai ada. Modalnya udah punya apa? Gila, di Alkitab ditulis nih, Tuhan udah mati buat gue. Aduh Tuhan, thank you banget. Tuhan udah lahir, meninggalkan ketuhanannya bagi kita. Aduh Tuhan, thank you, aku mau sungguh-sungguh mencintai Engkau. Kita udah tahu. Tapi kalau perjanjian lama tahu nggak? Enggak. Lihat deh, mereka nggak tahu loh. Gue membayangkan hal ini gitu loh. Tadi pas gue persiapan ini semalam, gimana caranya Daud bisa mencintai Tuhan secara gila-gilaan. Padahal dia nggak tahu dia bisa ditebus. Padahal dia nggak tahu kalau dia mati hari itu, dia binasa. Dia nggak tahu. Ya kan kalau Tuhan nggak mati buat manusia kan binasa semua ke belakang. Tapi untungnya Tuhan begitu mati, ia turun ke dunia orang mati dan memproklamirkan. Kerukso. Ngomong, gue udah menembus semua nih. Jadi Daud, Abraham, semua diangkut ke surga lagi. Tapi Daud waktu mencintai Tuhan, waktu dia hidup dia gak tahu. Ntar one day Tuhan turun menebus gue dan gue bisa masuk surga. Dia gak tahu hal itu. Jadi kalau hari ini cinta kita sama Tuhan setengah-setengah, bahkan lu semua yang udah tahu bahwa Tuhan udah lahir dan menebus, dan lu setengah-setengah, betapa keterlaluannya kita. Tapi tahu nggak apa yang membuat orang perjanjian lama yang hebat-hebat, tokoh-tokoh hebat tuh berani memberikan nyawanya, berani pisteo, berani benar-benar mencintai Tuhan tanpa batas. Kenapa? Karena mereka menyerahkan diri kepada Tuhan, kepada Yahweh. Mereka menyerahkan diri kepada Dia. Gue nggak perlu ngelihat, bahkan belum ada kitab perjanjian baru di situ, belum ada loh. Tapi mereka apa? Aku menyerahkan, oh itu hebat.
Itu hebat. Dan kita hari ini yang udah punya perjanjian baru, kalian udah baca dan kalian tahu Tuhan udah melahir, mati, menebus kita semua. Kalau kita masih gak mau mencari Tuhan, betapa keterlaluannya kita. Dan begitu kita menyerahkan diri kepada Tuhan, even kita gak melihat, kita akan merasakan mengalami bagaimana Tuhan menuntun kita untuk semakin mengasihi Dia. Ini hebatnya Tuhan. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, segala hal yang kita lihat, mau lu direndahin temen lu, mau lu ada orang-orang yang lu gak setuju pemikirannya dan lu berusaha menerima karena Tuhan gak mungkin nyuruh lu berontak dan segala macam. Lu kan didewasakan di situ. Karena Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Kenapa mendatangkan kebaikan? Karena lu melihat dari sudut pandang orang yang mencintai Tuhan. Kalau lu melihat dari sudut pandang segala hal yang buruk yang terjadi sama diri lu, dan lu melihatnya dari sudut pandang orang yang mencintai Tuhan, lu ngomong apa? Brengsek lu, monyet lu, ide lu salah. Lu katro, jahat lu, brengsek bla 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 bla. Tapi kalau lu melihat dari sudut pandang orang yang mencintai Tuhan, gak apa-apa, aku mau dewasa Tuhan. Ini loh sudut pandang orang yang mencintai Tuhan dalam memandang hidup itu berbeda. Dan semua itu karena lu memandang dari sudut pandang orang yang mencintai Tuhan, ini akan mendatangkan kebaikan. Itu dia. Gak perlu ngelihat untuk mencintai Tuhan. Kenapa? Karena hebatnya Tuhan, Dia bisa menuntun kamu untuk mencintai Dia tanpa Dia harus muncul secara physically. Itulah Tuhan. Setan gak bisa bikin begitu, cuma Tuhan yang bisa. Setan bisa ngasih duit, bisa ngasih jodoh, bisa kasih rumah gede, mobil bagus, yes. Tapi setan gak bisa bikin lu semakin mencintai Dia. Justru lu memanfaatkan Dia. Lu ke dukun, lu ke gunung berdoa, lu manfaatkan Dia. Tapi Tuhan beda. Lu membuat lu mencintai Dia. Sehingga lu berkata apa? Tuhan manfaatkan aku untuk kemuliaan-Mu. Kebalikan? Wow, itu hebat banget loh. Itu crazy love. Itu crazy love. Dan poin kedua adalah apa? Cinta itu merubah. Wah, ini yang dalam. Ketika sudut pandang kita sudah mulai berubah dari dunia ini. Ketika kita mulai menjalani cinta yang dimana kita pun rela berkorban. Ketika kita mulai berani berkorban untuk mematikan daging kita untuk hidup dalam kehendak Bapa. Di situ kita mulai berubah. Karena itu cinta yang benar pasti merubah. Gak usah ngomong sama Tuhan ya. Sama cowok lu, sama cewek lu. Lu mencintai dia, lu pun berubah. Yang nyadar siapa biasanya? Bonyok lu. Kok lu jadi bangun pagi sih? Dulu bangun jam 1, enggak lah ini lebay. Jarang, ada sih orang bangun jam 1 gitu ya. Tapi biasanya bangun jam 11 mungkin ya, jam 12, jam 10. Begitu punya pacar, kok lu bangun jam 7? Yang bingung siapa pertama? Bonyok lu. Kenapa? Cinta itu merubah. Wah, itu dalam banget. Bukan cinta yang benar kalau tidak sampai merubah. Ingat hal ini, kalau lu jadi orang Kristen dan lu gak berubah, berarti lu belum mencintai dia secara benar. Lu hanya mencintai apa? Pelayanannya. Lu excited pelayanan tapi lu gak berubah. Lu seneng pelayanan tapi lu gak berubah. Mulut lu tetap jahat. Otak lu tetap jahat. Mulut lu tetap jahat. Lu gak berubah, kenapa? Karena lu mencintai kesibukan lu. Lu gak mencintai Tuhan yang memiliki kesibukan ini. Jangan sampai terbalik. Sekian tahun gue pelayanan di komunitas pemuda remaja ya. Gila dari umur 12, ini gue udah 32, udah mau 20 tahun, udah mau 20 sih. Gue belum 32 sebenarnya sih. Udah 20 tahun gue pelayanan. Gue melihat orang yang pelayanan sekian tahun gak berubah, kenapa? Karena mereka lebih mencintai kegiatannya dibanding Tuhannya. Aduh, please ya, yang hadir di sini kan yang pelayanan ya. Kalau lu begitu, mending lu bertobat. Kenapa? Karena kamu gak ketemu Tuhanmu, sayang. Di sini harusnya ketemu Tuhan, kenapa jadi malah sibuk? Jangan salah. Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Segala hal akan menjadi something yang mendewasakan kita. Kalau kita mengasihi Tuhan. Karena itu ada lagu, coba di G, tadi itu GTP ya. Langsung ke C. Rinduku Tuhan, ini dia. Doaku Tuhan, ajarku tak ingini apapun. Itu kan diajar mencintai Tuhan loh. Rinduku Tuhan, oh doaku Tuhan, tetap tinggal di hati.
ketika kita hidup, kita berkata apa, Tuhan aku rindu banget gak punya kesenangan apapun. Wah itu hebat. Tuhan aku rindu banget untuk mencintai Engkau lebih dari apapun Tuhan. Itu harus jadi kerinduan lu. Itu jadi kerinduan gue, itu jadi kerinduan semua orang yang ada di ruangan ini dan yang menonton ini. Kalau enggak, lu gak mencintai Tuhan. Pasti enggak, yakin gue. Pasti enggak. Dan pasti juga hidup lu gak berubah. Karena hanya orang yang mencintai Tuhan yang berubah. Mungkin lu bisa bertambah semakin bijaksana karena masalah hidup. Mungkin bisa menjadi semakin bijaksana karena umur lu bertambah. Tapi lu gak semakin dewasa rohani. Karena kita gak ketemu Tuhan kita. Sayang. Sayang banget. Gak ada alasan untuk kita gak mengasihi Tuhan. Percaya hal ini. Mau kalian pelayanan udah sekian lama. Mau kalian juga beribadah udah sekian lama. Dari sekolah minggu sampai CDC, lu tetap setia. Itu pun gak jadi alasan untuk kalian. Gak mati-matian untuk Tuhan. Ingat hal ini. Selalu berpikir begini, Tuhan aku mau memulai hari lagi bersama denganmu. Itu dia. Ada satu tips yang gue temukan sendiri sebenarnya. Yang sebenarnya ini mau jadiin tema Natal kita. Tapi karena udah ada Crazy Love. Jadi oke, pakai ini aja gak masalah. Tahu gak tips gue apa? Yang gue temuin ya. Ketika aku tidur malam, aku memastikan aku mau mengakhiri malam itu, hari itu dengan senyuman. Kenapa? Karena aku tahu hari ini hidupku benar. Dan aku juga memulai pagi juga dengan senyuman. Kenapa? Karena aku menatap hari ini, aku melangkah bersama dengan Tuhan yang hidup. Dan ketika malam aku tidur, aku mau senyuman. Aku mau mengakhiri dengan senyuman lagi. Kenapa? Tuhan, yes, hari ini aku berjuang untuk mencintai Engkau lebih dari kemarin. Selalu dengan senyuman. Salah satu hal yang gak bisa bikin kalian mencintai Tuhan adalah diri kalian sendiri. Lu gak bisa nyalain keluarga lu gak bisa nyalain gereja lu gak bisa nyalain teman lu ataupun apapun itu. Salahkan dirimu sendiri kalau lu gak mengasihi Tuhan. Ingat hal ini. Jangan menyalahkan siapapun. Keadaan gak bisa kok happening karena teman-teman gua, karena gereja gua, karena komunitas. Enggak, lu emang gak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena gak ada apapun yang menghalangi lu mencintai Tuhan. Dan Tuhan gak milih-milih orang untuk mencintai dia yang ini enggak, itu ngaco, gak ada. Semua orang memiliki kesempatan untuk mencintai Tuhan. Semua orang memiliki kesempatan untuk mencintai Tuhan, ingat hal ini. Dan bersiaplah bagi kalian yang mau. Mungkin kalian akan menjadi gak wajar di mata teman-teman kalian. Tapi that's okay, gak apa-apa. Kalian kan berbeda, tapi that's okay. Karena kalian hidup untuk Tuhan. Mereka hidup untuk diri mereka sendiri dan hidup untuk Tuhan. Itu kan membuat kalian berbeda. Itu kan orang kan membuat kalian berbeda. Dan gue rindu banget teman-teman yang nonton di rumah ataupun yang hadir di sini, yang pelayanan setelah sekian tahun pelayanan di sini. Lihatlah diri lu sebagai pribadi yang masih terus berjuang. Jangan melihat diri lu sebagai pribadi yang nilainya udah baik. No. Lihatlah diri kalian sebagai pribadi yang juga masih harus mengejar cinta Tuhan. Lu bukan apa-apa. Lu yang di rumah, lu yang di sini semuanya, bahkan gue, kita bukan apa-apa. Kita masih sangat kecil, karena itu kita butuh tuntunan Tuhan. Sama seperti halnya kalau gue bawa James ke mall, gue bawa jalan. Kalau dulu nih, sekarang dia udah berani lari ya. Dulu kalau lari, pasti diculik. Kalau gak jatuh, ya iyalah kabur gitu. Gue ngobrol sama istri gue, yang bla-bla ngabur gitu. Diminnya cuma 15 menit udah hilang. Sekarang juga begitu, dimin aja, udah hilang sendiri. Di mata Tuhan kita seperti itu loh. Seperti anak kecil yang terus, Tuhan kalau aku takut hilang, aku takut jatuh. Dan ingat hal ini closing, ingat hal ini. Sampai kapanpun lo akan tetap menjadi anak. Ingat hal ini. Sampai kapanpun kalian akan tetap jadi anak. Lo gak mungkin pernah jadi bapak bagi, tiba-tiba jadi bapak, enggak. Di mata Allah lo akan tetap menjadi anak. Karena itu sampai kapanpun lo akan tetap dituntun. Ingat hal ini, gak ada istilahnya bapak Allah. Ada anak Allah. Dan dia tetap Bapa kita selamanya. Yuk kejar Tuhan yuk. Yuk kejar Tuhan yuk. Yang pelayanan di sini, yang juga nonton di rumah.
Yuk kejar Tuhan. Lu semoga tetap anak kok. Gak ada yang lebih hebat di sini. Kita sama-sama berjuang sama-sama. Karena itu ada CDC di sini yang terus temenin kalian. Dan kita bergandengan tangan sampai di surga nanti. Oke, mari kita katakan lagu ini. Rinduku Tuhan, oh doaku Tuhan, ajarku tak ingin diamamu. Rinduku Tuhan, oh doaku Tuhan, tetap tinggal. Lagi, rinduku katakan, yang di rumah katakan, yang di sini katakan, rinduku Tuhan. Katakan dari hatimu. Biarlah setelah Natal ini kamu berubah. Kamu semakin mencintai Tuhan tanpa batas. Mengasihi Dia lebih dari apapun dan siapapun. Dan kita siap pulang suatu saat nanti. Kita siap pulang suatu saat nanti. Sekali lagi dengan lembut terus katakan. Angkat hatimu kepada Tuhan, katakan rinduku Tuhan. Alami Tuhan di tempat kalian masing-masing. Dan di sini semua alami Tuhan. Kami rindu Tuhanku. Kami rindu Tuhanku. Tinggal sekali lagi. Rinduku Tuhan, rinduku Bapa. Thank you banget Bapak. Thank you banget Bapakku. Thank you banget Bapak. Thank you banget Bapak. Tuhan tetap tinggal di hati, tetap tinggal di hati. Ku mau tetap tinggal di hadirat-Mu. Tuhanku, sungguh indahnya Engkau ya Bapa. Walaupun di rumah kami masing-masing kami mengalami Engkau, kami tahu Engkau ada. Dan kami gak mencintai angin yang gak kelihatan. Kami mencintai pribadi yang ada, yang terus menuntun kami dan terus membawa kami untuk menjadi semakin seperti Engkau. Dan karena kami anak, selamanya tuntunlah kami ya Bapakku. Terima kasih banyak ya Bapak. Biar hari Natal ini kami mengambil komitmen untuk berubah. Banyak hari-hari yang kami lewati sembarangan Tuhan. Gak mikirin perasaanmu, gak menumbuhkan cinta kami kepadamu. Tapi hari ini kami mau belajar untuk pisteo, untuk menyerahkan kepada pribadi yang walaupun kami gak lihat secara mata, secara physically, tapi kami tahu kami mencintai pribadi yang ada. Aduh, thank you banget Tuhan untuk firman-Mu yang indah. Dan kami menyerahkan hidup kami ke depan dalam tangan-Mu. Biarlah Natal tahun depan kami bisa bersama-sama lagi dengan kondisi yang semakin dewasa lebih daripada hari ini. Dengan kondisi yang lebih bertumbuh daripada hari ini. Karena itu Tuhan, proses kami. Pakailah diri kami secara maksimal untuk kemuliaan pekerjaan-Mu.
Terima kasih banyak ya Bapakku. Hanya dalam namamu, ya Bapa, kami berdoa.